Eh, Master Data Management ini memang menawarkan solusi ya atau jawaban, di mana dia akan mengharmonisasikan proses untuk forming ya, untuk membentuk ataupun untuk maintain ya data, dan open arsitektur itu ya diperlukan ya keleluasaan, kefleksibelan, keterbukaan, transparansi untuk analytical dan juga kebutuhan-kebutuhan operasional. Dan organisasi ataupun governance, tata kelola itu sangat diperlukan ya dalam proses ini. Jadi bisa kita katakan bahwa tata kelola data itu bermula ya, dari hilir ya, maka manajemen itu ada di hulunya. Tapi manajemen itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya instruksi, tanpa adanya petunjuk dari governance. Sehingga bisa kita katakan manajemen itu bagian dari governance juga, tetap pengelolaan, tapi berada di hilirnya. Atau dia berada di bottomnya. Ya. Sementara topnya adalah governance, yang berada di atasnya adalah governance. Ya. Jadi governance itu memang kata kunci. Ya. Bagaimana manajemen itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, master data management itu bukan sesuatu yang terkait dengan information management saja gitu. Tapi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Juga bukan hanya IT ya yang bisa atau bersendirian memanagenya. Jadi tidak serta-merta ketika kita masukkan adanya information system di dalamnya, maka otomatis akan selesai semua masalah. Enggak. Ya, ada penglibatan daripada yang lainnya. Seperti dalam hal ini adalah bisnis gitu. Karena tidak serta-merta efisiensi itu bakal mendatangkan benefit ya. Secara bisnis benar gitu. Ya. Tetapi bisa saja dalam banyak kasus kita perlu tidak efisien pada saat itu. Kenapa? Karena tujuannya misalnya untuk membangun brand ya, brand reputasi, untuk membangun misalnya growth ya, cabang-cabang. Maka akan ada inefisiensi ya dalam proses-proses yang kita lakukan. Tetapi walaupun dia inefisien, tapi harus responsible ya, harus align dengan apa yang kita inginkan ya. Juga misalnya dalam kasus institusi ya, seperti misalnya pemerintah ya, NGO dan lain sebagainya ya, memang dalam banyak kasus mereka harus boros gitu. Seperti misalnya dalam proses donasi ya, tapi boros kemana? Ini yang jadi pertanyaan ya, atau spend kemana ya bahasa bagusnya, karena boros itu cenderung akan dianggap sebagai tindakan yang semena-mena ya, tetapi ketika boros itu berada pada tempat yang benar, maka dia akan menjadi benar juga ya. Ya kita tidak mengatakan dia sebagai boros gitu, tapi ini untuk memudahkan kita memahami bahwa saklek tujuan itu adalah berdasarkan konteks ya. Ya seperti gampang membedakan mana hemat mana pelit ya. Hemat itu secara substansi sama dengan pelit gitu, tetapi ketika dia berada pada sesuatu yang bertanggung jawab ya, sesuatu yang berdasar ya, ada referensinya, ada tujuannya, maka dia akan dikatakan sebagai usaha untuk menghemat ya, menghemat anggaran, menghemat pengeluaran ya. Pelit di satu sisi ya adalah tidak ada dasarnya ya, tidak bertanggung jawab ya, sehingga yang terjadi adalah ya sesuatu yang tidak baik. Begitu juga tadi sama dalam kasus boros ya. Ketika boros itu terjadi pada sesuatu yang tidak bertanggung jawab, tidak ada tujuannya dan lain sebagainya, ya ini tidak baik gitu. Tetapi ketika kita spend a lot of money ya, memang untuk sesuatu sesuai dengan tujuannya ya, pembiayaan apa CSR misalnya ya, pembiayaan eh, growth ya yang ada pada perusahaan kita ya, ataupun pembiayaan brand ya, maka itu akan dikatakan sebagai sesuatu yang benar ya. Atau bahasa lainnya adalah investasi ya, something that uh, will bring the fortune ataupun will bring the profit ya later on ya. Jadi investasi ya. Jadi spend untuk sesuatu yang benar walaupun mungkin
dari substansi yang dikatakan boros, tapi itu adalah bagian dari investasi. Ya, contoh misalnya, tapi memang perlu ada pengkajian yang lebih baik. Dan memang master data itu menjadi acuan untuk menghilangkan ya bias ya, untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan ketika menganalisa risiko-risikonya. Jadi master data ini sangat penting ya, sangat kritikal untuk proses tersebut terjadi ya. Seperti misalnya beberapa negara ya, contoh seperti misalnya Malaysia melakukan proyek mercusuar ya, Petronas. Ya. Mungkin pada saat itu dianggap sebagai boros ya, tapi nyatanya kan akhirnya jadi memberikan keunikan ya atau warna tersendiri bagi kota Kuala Lumpur. Begitu juga misalnya waktu zaman Soekarno ketika membangun Monas ya, dianggap mungkin sebagai pemborosan, tetapi itu akhirnya menjadi ikon ya, landmark yang akhirnya ngebangun juga ekonomi-ekonomi di sekitaran. Jadi ada beberapa hal yang harus dilihat bukan hanya dari sekedar untung rugi ya, tapi juga dari strategiknya. Ya. Karena strategik itu beyond the profit. Jadi bukan hanya ngomongin tentang profit ya, tapi dia juga mengakomodasi tujuan-tujuan yang lainnya, seperti growth ya, seperti reputasi ya, seperti satisfaction, seperti engagement dan lain sebagainya. Dan juga bukan one time only ya. Master data itu juga harus unik ya. Kemudian harus bisa dibagi, kemudian didefinisikan berdasarkan ini kebijakan ya atau tujuan dari organisasi, dan tidak tergantung ya akan other internally created data. Jadi jangan sampai master data itu dependent. Harusnya data-data yang lain yang dependent kepada master data. Jadi harus diposisikan sedemikian pentingnya master data management ya dibandingkan dengan data-data yang lain. Dan dia harus konsisten, akurat, dan highly available, serta juga high quality. Tentunya master data itu bukan hanya sekedar data warehouse ya, ataupun data dictionary atau data model, ataupun ERP system. Nah, jadi bisa kita bedakan ya, apa yang disebut dengan master data, apa yang disebut dengan data warehouse, apa yang disebut data dictionary, ya, dan juga apa yang disebut dengan ERP atau CRM system. Nah, untuk mengembangkan ya master data management, proses-prosesnya tentunya kita harus identifikasi ya visi, strategi, dan stakeholder. Nah, ini bagian dari proses di IT governance ya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan IT governance dalam data governance ya. Kemudian kita menentukan matriksnya, kemudian kita bangunkan performance baseline-nya, negosiasi target and improvement, kemudian kita ubah ya, kemudian kita modal total cost ownership-nya, kemudian kita calculate return on investment-nya, baru kemudian kita balik lagi identify. Ini salah satu business case dalam MDM. Oke, secara spesifik ya, master data management itu akan mengurangi ya waktu dan juga biaya. Dan ini tentunya sangat sangat sulit ya, ataupun menantang pastinya ya, sulit ketika kita melihatnya dari perspektif yang lain. Tetapi challenging ketika kita memang menganggap ini sebagai bagian dari keharusan keniscayaan yang harus dilakukan. Ya challenging pastinya ya bagi suatu perusahaan untuk mengatur ya volume yang bertambah sepanjang waktu tanpa adanya MDM. Kompleksitas dari master data itu membuat manual processing juga menjadi challenging ya, menjadi tantangan sendiri, dan ini perlu waktu ya yang banyak dan juga uang yang banyak untuk memproses master data itu menjadi lebih akurat. Nah, aplikasi yang mengotomatisasi aspek ya dalam proses data manajemen ini akan membantu ya ataupun mengurangi penggunaan amount of time yang sangat banyak tadi, di mana company akan membutuhkan untuk mengemploy ya fewer resource ya, jadi yang lebih kecil. Jadi di sini sumber daya manusianya dialokasikan ya, bukan serta-merta dikurangi ya, tapi dialokasikan ke tempat yang lebih tepat, sementara aplikasi berlangsung dalam proses alokasi tersebut. Ya, dan aplikasi akan membantu untuk mengotomatisasi
Sehingga proses-proses tradisional, proses-proses manual itu bisa dikurangi, ya, diminimalkan. Tidak serta-merta kita dependen kepada otomatisasi, ya, tapi kita pinpoint mana-mana nih yang memang perlu diotomatisasi karena memang mungkin kesalahannya sangat besar kalau ditangani oleh manusia, dan ada hal-hal yang mungkin harus tetap dilakukan secara manual, ya, seperti misalnya proses checking, ya, proses validasi, ya, dan lain sebagainya. Ya, sehingga berada pada titik tengah-tengah, ya, antara dependent di satu sisi, tapi di sisi yang lain ada independent, ya, ada kebebasan. Juga untuk improve, ya, data quality, di mana MDM application ini akan streamline the data, ya, sehingga dia akan mengurangi bad data sebagai konsekuensinya, sebagai resultnya. Pengguna dapat bekerja dengan current data yang lebih bagus, ya, kualitasnya, dan juga lebih bisa dipakai atau digunakan. Jika master data disimpan dalam multiple destination, ya, seperti format yang berbeda ataupun spreadsheet yang sifatnya tradisional ataupun aplikasi yang terisolasi, tentunya ini dapat mereduce, ya, mengurangi usability dari data tersebut. Kemudian inconsistent data itu akan menghasilkan, ya, halangan-halangan ataupun gangguan, ya, untuk produktivitas dari proses-proses yang banyak yang berbeda, ya, yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi master data itu intinya untuk memastikan, ya, sustainabilitas dari bisnis proses yang ada, dan pada akhirnya akumulasinya itu akan membantu organisasi untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Jadi nggak bisa kita hanya fokus kepada tata kelola IT-nya, ya, tapi tata kelola data itu harus bisa bersinergi dengan tata kelola IT, karena memang eksekutornya itu ada di data governance, ya, rohnya atau penggeraknya, rodanya, ya, itu ada di data governance. Jadi jangan berhenti hanya di pengelolaan IT, tapi juga harus merangkul, ya, meraih pengelolaan data juga. Dan MDM itu akan memastikan konsistensi dan uniformity, ya, konsistensi dan juga keseragaman, ya, atau kesatuan dari data-data yang ada, yang membuat bisnis proses jadi lebih efisien dan juga efektif. Nah, tapi efisien dan efektif di sini seperti yang tadi sudah disampaikan adalah efisien dan efektif yang memang berbasis kepada tata kelola IT. Ya. Jangan sampai efisien dan effectiveness itu hanya based on our relative ataupun subjektif, ya, relatif purpose ataupun subjektif purpose, dan ini bisa berbahaya. Jadi harus disamakan visinya dengan perusahaan sehingga kita nggak jalan sendiri-sendiri, kita tidak terisolasi, tapi memang berusaha untuk achieve apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi ini seperti dua mata koin, ya. Ketika efisiensi itu tidak berdasar, maka dia akan menjadi sesuatu yang tidak efisien. Begitu juga sebaliknya, ya. Ketika dia berdasar, maka dia memang pantas menyandang kata efisien. Jadi jangan sampai get trap, ya, terperangkap kepada jargon sehingga kita lupa bahwa ini adalah proses yang harus bersinergi, ya, proses yang harus terintegrasi, proses yang harus dimulai dari tata kelola IT. Ya, tata kelola IT itu menjadi basis resource-nya, ya, bagaimana kita akan mengelola data. Kemudian juga data akurasi, ya, ini akan di-increase, di mana bisa mengurangi, ya, atau menghilangkan duplikasi dan juga inkonsistensi. Tapi ini juga belum tentu cukup, ya, karena ya memang ada dua pandangan, ya. Ada yang menganggap bahwa memang master data management bisa menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi, tapi ada juga yang mengatakan enggak bisa semuanya itu dihilangi, inkonsistensi sama duplikasi. Ada hal-hal yang pasti akan tetap terjadi, ya, apapun itu, ya. Apakah kita bisa mewujudkan 100% ataupun mungkin tadi, ya, 90%, tapi kesamaan itu yang kita inginkan, ya, minimal 80% ke atas atau 85% ke atas atau 89% ke atas, kita bisa mewujudkan akurasi. Semakin mayoritas data yang kita dapatkan itu akurat, maka tentu keputusan-keputusan pasti akan tercapai. Ya, apalagi kalau bisa sampai ke level yang perfect gitu. Tapi harus diingat juga, ya, bahwa
akurasi itu juga belum cukup ya. Tapi ada hal-hal lain yang juga harus kita perhatikan. Ya, seperti misalnya engagement, ya, seperti misalnya rutin ya, partisipasi ya. Nah, oleh sebab itu pengelolaan IT itu come into the picture gitu untuk memastikan kita nggak terperangkap hanya kepada hal-hal yang teknis. Padahal ada hal-hal lain yang harus diperhatikan ya, seperti yang tadi telah disebutkan ya. Ketika kita misalnya ngomongin tentang customer ya, tentunya dalam perdagangan, ada kalanya customer menginginkan diskon ya. Ketika kita tidak memberikan diskon pada saat itu pada orang-orang tertentu misalnya, ya akhirnya mereka akan leave ya, mereka akan keluar ya dari ruang lingkup pelanggan kita misalnya. Ya mereka akan merasa tersakiti misalnya atau merasa tidak dipenuhi keinginan mereka. Nah, ini juga harus diperhatikan ya bagaimana kita bisa memberikan diskon pada saat yang tepat dan pada orang yang tepat, dan itu perlu bersinergi ya, perlu memperhatikan, perlu melihat, observe keadaan-keadaan lingkungan yang terjadi ya, momen-momen yang terjadi apa, kebutuhan-kebutuhan mereka apa. Nah, fleksibilitas terkait dengan perubahan-perubahan yang dinamis tadi itulah yang harus diperhatikan, dan data governance kadang-kadang tidak memperhatikan hal tersebut. Mereka ya tentunya akan menunggu berdasarkan instruksi ataupun hal-hal yang terjadi pada pengelolaan TI. Nah, ya kesalahan ya pada master data itu akan membuat ripple effect ya pada area-area bisnis di organisasi, dan ini sangat krusial ya untuk memastikan ya bisa melakukan manajemen master data itu pada level yang tepat. Ya juga untuk menghindari ya confusion ketika retrieve data ya dari aplikasi. Ya resiko-resiko yang tidak diinginkan jadi bisa dihindari. Ini beberapa domain ya. Domain yang utamanya itu adalah customer ya. Terus kemudian produk, kemudian lokasi, dan juga ya ada other lah. Ini pasti yang terkait dengan bisnis proses kita. Jadi proses mapping itu memang keniscayaan juga ya. Dan ini challenging ya. Kita harus memastikan ini ada, tapi di sisi yang lain kita tidak perlu terburu-buru ya. Kita step by step ya, pelan-pelan untuk memastikan ya master data management ini bisa terlaksana dengan baik, tereksekusi dengan baik. Dan ini pasti tergantung sikap perusahaan ya, karena memang antara definisi cepat dan lama itu juga cenderungnya relatif ya. Ada sebagian perusahaan dia mau take time ya, bisa jadi karena perusahaan itu kecil ya, dan juga mungkin bisnis proses mereka masih sedikit. Tapi ketika perusahaan itu besar, mau nggak mau kan harus cepat. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, maka kesalahan-kesalahan, inaccuracy dan sebagainya itu bisa memberikan ya impact yang sangat buruk bagi perusahaan.